pengalaman pariwisata seperti itu. Nah, silakan lihat nanti. Saya dengar sekarang orang-orang investor yang sudah di Canggu, dia sudah lari ke Ubud lagi. Dia mungkin lebih nyaman di Ubud daripada di Canggu. Itu kekhawatiran saya. Dan orang-orang investor lagi sekarang sudah ramai jual beli tanah di Bali Timur. Daerah-daerah tandus yang tadinya tidak bermakna itu sekarang ramai ke situ. Ada apa ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga melihat tadi ada, maaf sekali ini tadi Pak Mangku sudah menjelaskan kita itu tidak efisien kalau membahas perencanaan 20 tahun, 25 tahun. Kami belajar Renstra itu 25 tahun buat Renstra. Problemnya adalah implementasi per 5 tahunan itu. Dulu kan ada Replita Pak Mangku nih, zaman-zamannya Pak Harto itu. Nah, terus yang menarik itu adalah sustainable tourism itu kita harus ngomongin perencanaan untuk anak cucu, bukan untuk kita. Kan gitu nih. Kalau ngomong sustainable tourism itu yang diarahkan ke sana. Tetapi yang paling penting di sini adalah terus terang saja ini saya katakan apa yang dikatakan oleh bos tuan rumah kita, bos tuan rumah kita itu kita ini tempat atau orang. Nah, ini kebetulan paradigma saya itu saya sudah mengemukakan beberapa hal. Itu nanti kita kemukakan di akhir terus terang aja. Ini terus terang saya katakan, kalau Bali itu sebuah destinasi, di situ dulu katakan Bali itu hidup nggak? Itu dulu definisi kita. Kalau Bali sebuah destinasi, dia itu hidup nggak? Nah, kami itu terus menjelaskan kalau Bali sebagai sebuah destinasi, kalau kita ngomong alam Bali, lingkungan Bali, apapun yang kita bangun di Bali harus sesuaikan dengan lingkungan Bali, alam Bali. Nah, ngomong alam sekarang, alam itu hidup nggak? Hidup. Nah, kalau alam itu hidup, pernahkah alam Bali dijadikan stakeholder? Ini Pak, musim kosong itu. Nah, bisa ngomong ya? Itu yang saya katakan. Tidak pernah alam Bali dijadikan stakeholder. Alam Bali itu di posisi dia tereksploitasi. Nah, itu kita ngomong-ngomong hal-hal yang lain-lain itu udah. Nah, ini kembali lagi saya katakan tadi, itu kita ngomong quality tourism. Nah, ini kebetulan saya buka. Itu ternyata ini maaf ini ya. Saya melihat itu perubahan paradigma dari RUU yang kita bahas. Kalau saya maaf bisa ahli hukum, ahli peraturan dan lain sebagainya, tapi saya baca cepat kan biasa dosen itu karena nggak punya waktu alasannya itu kita baca cepat. Saya ngelihat itu dari mass tourism ke quality tourism. Tadi Pak Agung juga memperdebatkan quality tourism itu apa. Nah, yang saya permasalahkan adalah itu perubahan paradigma kepariwisataan berdampak pada perubahan secara fundamental terhadap pengaturan dan substansi RUU kepariwisataan. Itu yang perlu kita bahas. Nah, di sini sebetulnya saya ada 11 hal-hal yang perlu dipertimbangkan, tapi saya nggak lari ke situ. Tapi yang saya pentingkan ini di quality tourism, terus terang saja ini kemarin itu saya udah siapa yang harus berkualitas. Sebelum mencari apa itu quality dan sebagainya, siapa yang harus berkualitas? Yang harus berkualitas adalah orang-orang yang terlibat dalam pariwisata. Siapa ya Tuhan? Salahnya stakeholder pariwisata yang besar, payung stakeholder pariwisata besar itu sudah bagi di sini. Saya nggak bawa gambarnya, itu yang harus berkualitas adalah pertama adalah orang lokal, yang kedua adalah turis, yang ketiga yaitu tadi alam Bali sebagai sebuah destinasi. Itu harus berkualitas. Nah, sekarang baru kita definisikan apa itu kualitas. Nah, ini pengalaman saya. Ini kemarin kan gemar-gemar diperdebatkan over tourism. Over tourism berdebat setengah mati itu kita belum, karena kamar kita masih banyak yang kosong diculik. Nah, itu kosong Pak. Ya, orang bodoh menanyakan, tidakkah kita kelebihan kamar? Nah, itu pertanyaannya. Macam-macam lah, saya nggak mau berdebat di WA group ini dalam artian, tapi yang disebut dengan yang saya beritahu ini quality tourism itu, over tourism itu impactnya yang akan ada itu pada saat orang lokal tidak mampu lagi membeli rumah di rumahnya di daerah kelahirannya dia sendiri. Pada saat itulah impact over tourism itu kita akan ketahui. Baru sadar, oh ternyata tourism sudah begini. Apakah itu kita tunggu? Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu, ini harapan saya ini kalau kita ingin mengembangkan Bali itu dia harus berkualitas. Bagaimana? Nah, tadi ini yang gampang sebetulnya membuat kualitas wisatawan berkualitas ke Bali itu gampang.
Tadi Pak Mangku sudah menyebutkan sudah terlalu banyak ada peraturan lebih. Kenapa nggak bisa kita jalankan? Itu pertanyaan.